Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nagia dengan NIM 2210201066. Saya berasal dari lokal PAI 5C. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu rumusan masalah dan apa sih itu tujuan penelitian. Nah, di sini saya sudah memiliki catatan terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini langsung saja, rumusan masalah adalah pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian. Ini adalah jantung dari sebuah penelitian karena dari rumusan masalah ini arah penelitian ditentukan. Nah, jadi rumusan masalah isinya berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, bagaimana sih cara membuat rumusan masalah yang baik dan benar? Yang pertama, rumusan masalah harus jelas dan spesifik. Artinya, dia tidak ambigu dan mudah dipahami. Yang kedua, rumusan masalah harus terukur, yaitu dapat diukur secara empiris. Selanjutnya, rumusan masalah harus relevan, yaitu relevan dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, rumusan masalah harus dapat dijawab. Ada kemungkinan untuk menemukan jawaban melalui penelitian. Jadi, masalah yang kita teliti harus memiliki kemungkinan untuk dijawab oleh data-data penelitian yang kita hasilkan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuan penelitian umumnya menyatakan dalam bentuk kalimat deklaratif. Nah, apa sih itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang isinya berupa pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan yang terkait dengan jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah. Jadi hubungannya apa? Ketika ada rumusan masalah berupa pertanyaan, maka ada tujuan penelitian berupa jawaban untuk rumusan masalah. Oke teman-teman, lanjut. Apa sih hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tadi sudah saya sampaikan? Rumusan masalah dan tujuan penelitian saling terkait erat, di mana rumusan masalah menjadi dasar untuk merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada gilirannya akan mengarahkan proses penelitian untuk mencari jawaban atas rumusan masalah. Nah, mengapa sih rumusan masalah dan tujuan penelitian ini penting? Bagaimana jika penelitian kita tanpa rumusan masalah dan tujuan penelitian? Oke, mengapa dia penting? Karena rumusan masalah dan tujuan penelitian ini bisa menfokuskan kita untuk membantu peneliti fokus pada masalah yang ingin dipecahkan. Dengan adanya rumusan masalah yang jelas, dengan ada tujuan penelitian yang jelas, maka kita lebih fokus untuk mencari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang kita pertanyakan. Lanjut, arah. Jadi, ketika adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, kita akan terarah dalam melakukan penelitian. Lanjut, ada evaluasi. Nah, evaluasi yang bagaimana? Yaitu evaluasi yang nantinya akan menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi hasil penelitian. Apakah penelitian kita sudah akurat menjawab rumusan masalah atau belum. Selanjutnya komunikasi, yaitu memudahkan komunikasi dengan pihak lain tentang penelitian. Nah, dari adanya rumusan masalah terkait dengan pertanyaan masalah, pertanyaan penelitian kita, adanya tujuan penelitian, maka kita akan mudah untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan penelitian yang kita ingin lakukan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Contohnya misalnya saya ingin meneliti
pengaruh pembelajaran Al-Quran dengan metode tilawah terhadap pemahaman makna ayat. Nah, rumusan masalahnya apa? Misalnya rumusan masalahnya berupa pertanyaan kan, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman makna ayat siswa yang belajar Al-Quran dengan metode tilawah dan siswa yang belajar dengan metode hafalan. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu ingin membandingkan efektivitas metode tilawah dan metode hafalan dalam meningkatkan pemahaman makna ayat Al-Quran pada siswa. Jadi ketika pertanyaannya, ketika rumusan masalahnya terkait dengan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman makna ayat siswa yang belajar Al-Quran dengan metode tilawah dan siswa yang belajar dengan metode hafalan, kan itu pertanyaan tuh, apakah ada perbedaannya? Sehingga tujuan dari penelitian ini ingin membandingkan efektivitas metode tilawah dan metode hafalan dalam meningkatkan pemahaman makna ayat. Jadi setelah adanya rumusan masalah terkait dengan perbedaan, apakah terdapat perbedaan? Nah, ketika di tujuan penelitian dia akan membandingkan apakah mana yang efektif, metode tilawah atau metode hafalan. Nah, ketika tujuan penelitiannya itu dan terjawab, maka ini akan menjadi jawaban untuk rumusan masalah terkait dengan apakah terdapat perbedaan gitu. Nah, contoh lain misalnya saya ingin meneliti masalah terkait dengan implementasi pendidikan karakter Islam dalam kurikulum sekolah. Nah, rumusan masalahnya bagaimana implementasi pendidikan karakter Islam dalam kurikulum sekolah dasar. Seperti itu. Sehingga tujuan penelitiannya ialah saya akan mendeskripsikan model implementasi pendidikan karakter Islam yang diterapkan di sekolah dasar. Nah, ini ketika rumusan masalahnya terkait dengan bagaimana bentuk implementasinya, maka tujuan penelitian saya yaitu ingin mendeskripsikan model implementasinya. Seperti itu teman-teman, jadi sudah paham ya kalau rumusan masalah itu terkait dengan pertanyaan dari penelitian kita, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah yang ingin kita teliti. Selanjutnya, tujuan penelitian itu terkait dengan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.